Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Budiarto. Oke, di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman ya teman-teman. Bagaimana untuk memaksimalkan produksi pada burung murai batu ternak ya teman-teman. Oke, di sini juga sekalian saya menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman sampaikan kepada saya. Yang pertama mengenai kenapa telur yang dierami burung murai batu itu terkadang nggak menetas semua. Nah, itu yang pertama ya teman-teman. Apa solusinya? Dan yang kedua, kenapa burung murai batunya selalu nelor itu, kalau nelor itu hanya 2, jarang sekali 3 ataupun 4 ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya bagaimana perawatan harian pada burung murai batu di kandang ternak ya teman-teman. Jadi 3 pertanyaan itu akan pelan-pelan sedikit saya urai ya teman-teman, dan akan saya jelaskan. Untuk teman-teman jangan di skip videonya supaya nggak gagal paham ya teman-teman. Jadi sebenarnya saya juga dulu pernah mengalami hal yang sama ya teman-teman. Saat awal-awal berternak murai batu, terkadang bertelur hanya 2, jadi 1 ataupun bahkan nggak netes juga zong ya teman-teman. Makanya itu di situ saya sedikit belajar dan terus belajar, dan akhirnya saya sekarang mengetahui ya teman, sedikit mengetahui bahwasanya segala sesuatunya itu yang terjadi itu tentang perawatan ya teman-teman yang kita berikan kepada burung murai batu itu sendiri. Baik, akan saya jelaskan pelan-pelan ya teman-teman untuk perawatannya. Nah, jadi yang pertama adalah saat burung betina sudah mulai angkut sarang, maka untuk harian adalah jangkriknya itu dijor ya teman-teman. Jadi jangkrik itu jangan sampai habis ya di kandang, di tempat pakan itu jangan nyampe kosong. Intinya jangkrik itu dari pagi sampai sore, bahkan nyampe besok lagi, usahakan jangan nyampe kosong ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya kalau posisi si burung betina itu sudah mulai angkut sarang pula, harus juga diberikan ulet Hongkong 1 sendok teh ya teman-teman, bertujuan untuk mendongkrak birahi ya teman-teman. Untuk mendongkrak birahi dari si burung murai batu pejantan ataupun si murai batu betina ya teman-teman. Nah, tak lupa lagi, ini yang paling penting ya teman-teman. Yang paling penting adalah kalau untuk saya sendiri, saat burung murai batu sudah angkut sarang, betina sudah mulai angkut sarang, kita berikan pula adalah ikan ya teman-teman. Kita berikan ikan cere. Jadi untuk 1 kandang itu berikan 5-6 ekor ya teman-teman. Itu saat posisi burung betina itu angkut sarang ya teman-teman. Nah, ikan cere ini adalah kunci untuk memaksimalkan telur, memaksimalkan produksi, dan untuk menyempurnakan penetasannya itu sempurna ya teman-teman. Jadi telur itu insya Allah, dengan kalau kita rutin memberikan ikan cere ini, nanti telur itu akan menetas sempurna ya teman-teman. Nah, itu kalau untuk pengalaman saya teman-teman. Jadi kunci yang paling utama itu adalah ikan cere, yaitu berikan ikan cere itu saat burung betina itu sudah mulai angkut sarang. Nah, begitu pula nanti kalau posisinya burung itu sudah mulai ngerem, nah maka dari ulet Hongkong yang tadi kita tarik, begitu pula ikan cere juga kita tarik ya teman-teman. Nah, saat posisi burung sudah mengeram, biarkan hanya jangkrik saja yang di tempat pakan. Ikan sama ulet Hongkong kita stop dulu. Nah, nanti saat proses sudah mulai menetas, nah baru kita berikan lagi ikan cere untuk anak-anakannya teman. Jadi anakannya ntar insya Allah akan besar-besar dan kakinya juga kuat,
terkadang kan terkendala. Biasanya banyak yang kendala juga kalau posisi burung kadang ada yang lumpuh, ada yang cacat atau lain sebagainya. Nah, ikan cere itu juga sangat penting ya teman-teman. Itu bermanfaat sekali di kandang ternak saya. Biasanya saya menggunakan ikan cere, dan semenjak saya menggunakan ikan cere itu alhamdulillah setiap nelor burung saya itu selalu 4, dan semuanya alhamdulillah netes. 4-4-nya semua netes. Nah, saat posisi garam seperti ini jangan berikan ikan cere ataupun ulat tongkong. Nah, saat posisi burung mulai angkut sarang, nah itu berikanlah ikan cere sama ulat tongkong untuk settingan hariannya teman-teman. Sebenarnya cukup simpel ya teman-teman, cuma yang penting kita harus berani mencoba dan bereksperimen ya teman-teman. Dan yang penting jangan menggunakan obat-obatan teman-teman, karena saya nggak pernah menggunakan obat-obatan. Kita menggunakan yang alami saja. Alhamdulillah hasilnya selalu lancar, dan panen saya selalu setiap kandang itu pasti 4 ekor ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk informasinya, bagaimana memaksimalkan produksi pada murai batu. Intinya itu di ikan cere teman-teman. Berikan ikan cere, insya Allah nanti akan berbeda hasilnya. Tapi kalau misalkan posisinya kita sudah rutin berikan ikan cere, tapi kalau indukannya misalkan telurnya hanya 2, tetap besoknya lagi 2, nah berarti memang itu dari faktor indukannya teman-teman, dari genetik dari indukannya, maka indukannya juga harus diganti. Begitu pula sebaliknya, seandainya sudah kita berikan ikan cere tapi telurnya nggak menetas sempurna atau nggak menetas semua, misalkan satu periode masih juga sama, besoknya lagi periode selanjutnya juga masih sama, nah berarti memang dari faktor kedua indukan, entah itu si indukan pejantan atau si betina ya teman-teman. Nah, yang paling penting kalau untuk saya sendiri dari pengalaman sih, saya menggunakan ikan. Walaupun tadinya indukan saya hanya nelornya 1 atau 2, mungkin dari video saya dulu pasti masih ada. Nah, sekarang sudah menetas 4 semua ya teman-teman, karena ikan cere. Baik, mungkin itu aja teman-teman untuk informasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.